ada kan orang, ada masanya sangat-sangat dijunjung tinggi bahwa bekerja keras tanpa lelah, Ya. pengabdian, Aku baru mau ngomong. giving it all, like iya, tapi please dalam batas yang wajar. Aku baru mau ngomong, ini kan juga kayak jadi sebuah masalah. Kemarin kayak waktu kita ngobrol moderasi webinar sama Dede Wahyudi kan ini juga keangkat. Kayak kalau kita emang stres, jangan dijadiin itu jadi kayak tanda kebanggaan bahwa kita berhasil accomplish sesuatu. Iya, Gitu. it's not. Ya. Kayak masalah itu jangan dibanggain. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti Dengan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-30. 30, Bo. Woo, that's a nice number. Bulat. Bulat. Selamat datang di episode ke-30 dengan judul Menangkis Bumerang Burnout. Haya! Kenapa aku mesti kungfu? Anyway, masih di bulan Juli dengan tema seputar produktivitas. Kali ini aku dan Aldi akan ngobrol seputar satu hal yang bisa menghambat produktivitas, yaitu burnout. Kita langsung saja masuk ke topik pertama. Kayaknya dia sudah menghela nafas berat sekali. Kayaknya saya sudah mulai burnout. Aduh, tanda-tandanya apa? Jadi langsung masuk ke topik pertama. Capek. Kenapa capek? Lo kok jadi konsultasi? Capek pengen tidur. Tapi gini, pertanyaannya adalah kalau udah sempet, ya kita tahu kita tidurnya lagi agak-agak berantakan, maaf ya guys ya. Tidurnya lagi agak acak-acakan beberapa minggu ini karena satu dan lain hal. Tapi kalau misalnya setelah tidur yang lumayan cukup, itu kamu masih capek banget nggak? Kadang iya sih. Kadang iya. Nah itu sudah mulai harus diwaspadai itu. Are you okay, babe? Like I'm actually concerned. Kadang apa ya dibilang nggak tahu ya, mungkin karena jam tidur yang nggak beres itu juga kali, makanya capeknya juga jadi capek kan. Capek karena jam tidur yang nggak beres. Meskipun durasi tidurnya seharusnya mencukupi. Seharusnya. Seharusnya. Tanda kutip seharusnya. Ya nggak tahu. Tapi kalau hari ini sih capek sih karena ya hari ini juga nggak beres kan tidurku. Iya, kamu tadi bangun pagi jam kebangun jam 2, terus ketiduran jam 10, kebangun jam 2, baru terus tidur lagi jam 6. Kamu sempat makan ya, karena aku sempat ngelilir dengan bau sebuah, I don't know, it's like curry or something. Logan mah baik. Hidung saya ternyata cukup sensitif untuk makanan guys. Anyway, kembali ke burnout. Tapi memang karena kegiatannya menuntut jam tidur berantakan, atau kenapa jadi konsultasi sih? To ask? Kamu kan tidur. Kenapa jadi konsultasi gue? Kamu kan tinggalnya di sebelah aku. Do you really have to ask? I mean, let's face it. Kita kemarin kan Rebo, Kemis, Jumat. Kita Rebo, Kemis, Jumat tuh Rebonya kan kita ada something. Kamis malam. Ya kan, Rebonya kan malam ada. Rebonya kan kita ada acara. Terus Kamis Jumat pagi juga ya, ada. Kamis pagi itu juga ada acara. Terus Jumat paginya juga. Tapi kan di luar itu, kalau kita ngomongin itu kan kita ngomongin acara yang emang kita kerjain, jalanin gitu ya. Tapi kan di luar itu kan ada preparation buat acaranya juga. Ya, itu juga lumayan menguras. Dan di sini kan kita nggak ngomongin cuma sekedar capek fisik. Kita ngomongin juga capek mental, capek otak gitu kan. Ya preparasi kita bukan kayak orang mau bikin event apa gitu yang mesti mondar-mandir sana kemari. Enggak, kita kan yang kayak apalagi yang mesti disiapin. Terus yang malam yang setelah kita selesai itu kan kita juga sempat stres tuh, yang gara-gara kita punya durasi kepanjangan terus kita mesti mendekin. Iya. Gitu. Tapi berarti paling tidak ya, kalau nih aku sambil nyontek nih guys ya, tanda-tanda burnout misalnya kalau tanda-tanda fisiknya itu capek bahkan setelah istirahat cukup, sering sakit,
berubah nafsu makan. Tuh kalau itu sih enggak aku. Nah oke, fix, clean. Berarti cek belum burn Kalau out. itu sih enggak. Berarti belum burn out. Enggak, ini sih capek ngantuk aja. aja. Kita rekaman jam berapa nih? Jam 12, Baik. 11. Tapi itu tadi ya guys, tanda-tanda burnout itu biasanya ada perubahan pola makan yang drastis. Dari mungkin yang biasanya makannya nggak banyak tiba-tiba geragas, yang biasanya makannya banyak tiba-tiba nggak mau makan. Nah kalau kamu nggak mau makan, aku udah mulai are you okay? Kalau Aldi sampai nggak mau makan tuh kayak gimana? Aku terakhir yang nggak mau makan itu kan waktu sakit itu kan. Iya, tapi itu pun aku oke, berarti emang nggak enak badan. Porsi makanku aja dia nggak habis tuh kan, gue wondering ya. But anyway, kembali ke topik. Selain tanda-tanda fisik juga ada tanda-tanda emosional katanya. Ada. Jadi nih kalau misalnya kemarin kita memang capek fisik, tapi kita masih passionate ngerjain apapun itu yang harus kita siapkan untuk si 2 hari janjian, 2 hari yang sudah kita punya appointmentnya itu, I think we're okay. Karena kalau udah mulai burn out itu biasanya hal-hal yang dia sukain pun dia nggak semangat ngerjainnya. Ada detachment, Cela. Keterlepasan. Apa sih bahasa Indonesianya? Au. Aku jadi mikir pernah apa enggak. Kalau aku pernah. Ya ceritalah. Ceritalah, jangan cuma aku pernah terus nggak gantung kesian tahu yang nonton. Aku pernah bener-bener pulang ke rumah itu cuma buat tidur, mandi, dan makan. Mau nonton TV nggak sanggup. Laptop ada masanya, laptop aku tinggal di kantor, di locker, dikunci. Karena bener-bener senggak mau itu ngelihat laptop lagi malamnya. Kayak I'm gonna deal with work at work. Waktu itu. Itu waktu di coworking? Iya, pernah aku tinggal. Jadi pulang nggak bawa laptop. Ya jadi nggak bisa ngerjain apa-apa, ya udah. Jadi cuma nonton. Jadi pasif aja gitu. Nggak browsing, nggak apa. Terus keluar dari situnya? Keluar dari situnya ya pada saat itu kalau nggak salah ada tambahan tim sehingga mengurangi beban kerja. Sehingga bisa dibagi beban kerjanya, tidak semua harus ada di saya. Ada tambahan lah, ada bala bantuan. Aku lupa persisnya. Kalau nggak salah either ada bala bantuan yang membuat tugasku terbagi, atau ada sesuatu yang terjadi yang membuat aku nggak harus ngerjain itu lagi, atau ada sesuatu yang baru yang exciting sehingga oke, berarti fokusku di sini ya. Aku nggak ngerjain yang itu ya. Something like that. Itu mungkin bisa jadi salah satu cara menangkis burnout. Tipes tuh burnout nggak? I think yes. Tipesnya anak agensi. Tipesnya anak agensi itu, aduh itu gimana itu ya? Burnout kan? Bukan ya? I think yes, karena terutama tipes yang langganan ya. Itu burnout itu alertnya burnout. Alert tuh apa sih? Kayak warning sign, kayak hello, kamu sudah burnout. Karena kadang-kadang burnout itu nggak sadar. Jadi ingat kayaknya ada di salah satu materi aku yang habitual burnout itu. Ada di self sustainability ada. Karena sudah sangat terbiasa untuk kerja dan dengan I dare say it's a mismotivation bahwa kalau gue nggak ngerjain ini nanti semua orang akan nggak selesai kerjanya or something like that. Apa sih? Lupa aku. Kita biarkan Aldi buka dulu contekannya. Lupa, benar. Tapi itu aku lihat banyak kejadian termasuk di aku sendiri kayak kerjaan gue penting banget, harus gue banget yang ngelarin. Ini kalau nggak kelar semuanya berantakan. Padahal begitu burn out terus kita sakit ya tetap aja kita nggak bisa ngerjain ya kan. Ada tanda-tanda lampu merah yang kayak boleh kali minta tolong gitu tapi nggak mau. Ini ada nih 5 tahap burnout. Wih, 5 tahap burnout. Gaya. Fase bulan madu duluan, ya kan? Fase bulan madu. Kayak apa tuh? Ya honeymoon aja sih, lagi seru-serunya kan.
Lagi seru-serunya kerja maksudnya. Komitmen tinggi. Woi, biasanya baru anak-anak baru masuk nih. Fresh grad ya? Baru masuk. Fresh hire. Komitmen tinggi, keinginan untuk membuktikan diri. Bisa nih gue, ayo semua gue libas dah gitu kan. Belum tipes soalnya. Kreativitas yang mengalir, level produktivitas tinggi, kepuasan pekerjaan. Happy lah pokoknya. Siap menerima tanggung jawab, level energi terjaga, optimis gitu kan. Saking siapnya semuanya diain. Aku ngebayanginnya udah capek duluan tuh. Sama. Ngebayanginnya capek duluan. Terus kemudian ada gejala stres, kecemasan. Ini tahap kedua nih. Menghindari mengambil keputusan. Nggak mau disalahin soalnya. Ya bukan itu, ya mungkin iya, more or less nggak mau disalahin sama nggak mau terlibat juga termasuk. Itu menarik karena aku sempat ngobrol sama salah satu teman kita juga, ngobrolnya di DM Instagram. Ya Mbak, kadang-kadang aku capek harus jadi tanda kutip leadernya. Kan udah gue ajarin, coba kalian yang melakukan sendiri. Kenapa semuanya harus nanya gue terus? Yaitu kelelahan decision fatigue sih. Kayak, why do I have to make decisions for you every time? Why do I even have to make decisions at all? Sampai dia bilang, kadang-kadang aku pengen lo jadi yang manut. Kayak, lo bilang apa, gue ikut deh. Karena memang membuat keputusan itu cukup memakan bensin mental ya. Iya kan, karena making a decision, apalagi kalau buat tim itu kan harus mempertimbangkan banyak sekali aspek ya. Makanya ini aku suka bercanda sama dulu waktu masih ngajar di ISIP. Kalau anak-anak itu kan ya anak-anak standar lah ya, aspirasi tinggi gitu. Mahasiswa nih. Pengen kerjaan yang gajinya berpuluh-puluh kan gitu kan. Terus kayak, lo tahu gak sih kalau misalnya lo digaji 30-40 juta tuh tanggung jawab lo apaan? Oh iya. Gitu. Ya mungkin lo gak akan sibuk mikirin day to day basis kayak bikin konsep atau apa gitu. Tapi yang lo pikirin kan orang. Iya. Orang yang lo pikirin. Dan semakin tinggi gaji lo, semakin banyak orang yang lo pikirin. Semakin banyak hajat hidup manusia yang bergantung kepada keputusan yang dibuat. Iya. Jadi kayak, ya kalau misalnya emang gaji lo 30, 40, 50 juta, ya keputusan apapun yang lo ambil akan berimbas sama entah berapa puluh orang yang ada di bawah lo. Kan gitu kan. Siap nggak? Jangan cuman siap dengan duit yang masuk rekening aja sih. Duitnya sih fun. Kalau lo punya hati, ya jadi nggak fun. Kalau lo nggak punya hati sih monggo silakan. Kan gitu kan. Bener-bener. Anyway, gejala stres, ya perubahan nafsu makan, lelah, pelupa, mengabaikan kebutuhan pribadi. Sakit kepala, darah tinggi, nggak mampu fokus, gampang kesel, ketidakpuasan pekerjaan, berkurangnya kualitas tidur, durasi tidur, interaksi sosial, produktivitas, ya standar lah. Lalu stres kronis. Dengarnya itu malas sih. Dengarnya ya ngeri. Marah dan atau agresif. Waduh. Apatis, sinis, memiliki rasa benci, lelah kronis, libido rendah. Ya iya sih, kayak jadi males kan akhirnya. Kayak can I just sleep? Menyangkal adanya masalah pekerjaan atau di rumah. Enggak kok, gak ada masalah. Tapi mukanya gitu. Panik, terancam, merasa tertekan, hilang kendali, peningkatan penggunaan obat. Waduh. Obat di sini maksudnya bukan obat penenang atau apa ya, like obat in general. Oh, oke. Ya karena sakitan kan. Ya. Kan ada gejala psikosomatis yang jadinya. Ya. Dikit-dikit Panadol. Absen dari kantor, gagal tugas, nunda-nunda pekerjaan, mundur dari sosial, mulai lari dari kenyataan. Hello darkness my old friend. Hello darkness my old friend. Lalu baru burnout. Katanya perubahan sikap dan sifat, sakit kepala dan perut kronis, pengabaian total kebutuhan pribadi, peningkatan aktivitas pelarian dari kenyataan. Ya itu yang kayak misalnya tiba-tiba healing tapi seminggu sekali gitu kan, kayak itu healing apa les? Itu kalau enggak dikit-dikit shopping, dikit-dikit check out ya. Menjadi tidak sosial,
pengembangan mentalitas escapist itu apa sih? Ya itu melarikan diri. Merasa kosong di dalam, terobsesi pada masalah kerjaan dan hidup, sudut pandang pesimis, peningkatan penguatan gejala fisik, keraguan diri. Dan yang terakhir, Insecure ya kak. Dan yang terakhir habitual burnout. Jadi semua sindrom burnout yang barusan yang di atas plus bolak-balik masuk ke rumah sakit. Oh god. Lelah mental kronis, lelah fisik kronis, kesedihan kronis, dan depresi. Kenapa? Aku cuma bingung aja gitu kalau sampai ada istilah habitual burnout. Kayak habitual gitu kan. Iya, burnout kok jadi kebiasaan, kayak how? Tapi mungkin juga karena again, kita kan ngomongin it's a pattern ya. Something that someone is used to, terbiasa dengan pola itu, terbiasa dengan apa ya? Ada kan orang, ada masanya sangat-sangat dijunjung tinggi bahwa bekerja keras tanpa lelah, pengabdian. Aku baru mau ngomong. Giving it all, like iya, tapi please dalam batas yang wajar. Aku baru mau ngomong, ini kan juga kayak jadi sebuah masalah. Kemarin kayak waktu kita ngobrol moderasi webinar sama Dede Wahyudi kan ini juga keangkat. Kayak kalau kita emang stres, jangan dijadiin itu jadi kayak tanda kebanggaan bahwa kita berhasil accomplish sesuatu. Iya, gitu. It's not. Ya. Kayak masalah itu jangan dibanggain. Masalah tuh dikelarin guys, bukan dibanggain. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi stres karena kita tipes, kayak ada istilah kan di agency, kalau lo belum tipes, lo belum anak agency gitu. Itu enggak benar gitu. Jangan sampai terus hanya karena lo tumbang, akhirnya lo jadi mendapat pengakuan bahwa lo bagian dari komunitas eksklusif. No, it's not exclusive. It's not. It's unhealthy. Kayak ya gitu, might as well ya kalau ada masalah ya lo selesaiin. Ya, sekali lagi, masalah itu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk diselesaikan. Sebel. Santai mbak. Enggak, karena sering banget yang sudah terlalu banyak menemui orang yang tipenya ini kalau aku nggak enak kalau nggak nyelesain ini, nanti teman-teman gimana, bla 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 bla. Kamu, ini sedikit pesan untuk para pejuang rupiah di luar sana. Kamu selalu bisa digantikan. Kamu selalu bisa digantikan, dan kalau ada yang merasa kamu tak dapat tergantikan, apapun yang kamu lakukan, sebaik apapun tugas kamu selesaikan, kamu akan selalu bisa tergantikan. Ya. Karena ya memang begitu dunia kerjaan itu. Kalau kamu merasa nggak enak sama orang lain pada saat kamu tidak bisa menyelesaikan tugas, pada saat orang lain tidak menyelesaikan tugasnya, kamu bagaimana rasanya sama mereka? Nggak apa-apa toh. Pada saat perusahaan itu masih berjalan terus, kamu nggak ada, perusahaan itu akan tetap jalan terus kok. Jadi kayak work-life balance is a thing. Ya. Work-life balance is a really important thing. Dan kalau memang tidak bisa dimulai dari perusahaan, mulailah dari dirimu sendiri. Ya. Silakan kalau kamu bisa menyelesaikan tugas on time dan kamu mau pulang tenggo, please do. Kalau mereka yang merasa, kamu kok pulang tenggo, saya masih kerja. Saya sudah selesai kerjaan saya, katakan dengan bangga. Ya. Katakan dengan bangga kamu bisa menyelesaikan tugas kamu karena berarti kamu bisa mengatur waktu kamu, yang waktu itu kita bahas beberapa episode yang lalu. Kalau kamu ternyata berhasil, itu kan kita ngebalik lagi ke yang jam kerja kemarin kan? Iya. Omongan mengenai jam kerja kemarin. Kalau misalnya emang udah kelar, ya udah kelar. Bukan berarti itu jadi alasan untuk kamu ditumpukin kerjaan lagi. Kalau emang bisa kamu bantuin untuk meringankan beban teman atau kolega, supaya pekerjaan kamu sendiri nantinya bisa jadi lebih lancar di masa depan, oke. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Karena nanti kebiasaan itu nanti menjadi kebiasaan burnout yang baru tadi dibahas. Dan kalau misalnya jadi kebiasaan, nanti orang take advantage. Iya nggak sih? Iya. Dikaryakan.
Ew. Oke. Shall we move on? Aku jadi ngebahas stres. Aku ngebahas udah capek duluan. Aduh. Oke. Supaya kita nggak semakin capek. Ini aku sempat masukin hasil aku menggoogle. Ada beberapa teknik-teknik self-assessment untuk mengetahui apakah kita sudah mulai burnout atau enggak. Kamu kan punya sanity check itu. Iya. Salah satunya adalah sanity check itu caranya gini. Bukan sanity check orang-orang coding ya. No. It's an actual check to check if you're actually still sane alias waras. Biasanya gini. Kalau di awal mulai suatu proyek atau kayak tadi baru masuk tempat kerja kan ada the honeymoon phase tuh. Biasanya kayak semuanya berbunga-bunga. Oke, tanya aja ke diri kamu sendiri, perasaanku gimana? Cocok hatiku beneran ada di sini atau enggak? Dan aku nyambung atau enggak nih sama orang-orang yang who I'm working with nih, orang-orang yang di tim aku. Di pertama. Terus kan biasanya satu proyek itu ada jangkanya lah, apakah 6 tahun, 6 bulan, mau ngomong 6 bulan sama 6 tahun jadi 6 tahun. Lama. Mulai kapan tuh 6 tahun? Lama juga. Anak SD udah lulus. Biasanya kan di satu proyek ada jangka waktunya ya. Dibagi 2 aja. Misalnya proyeknya setahun, di 6 bulan kamu tanya lagi. Pertanyaan yang sama. How am I feeling? Is my heart in here? Kalau hati di sini tuh biasanya kita selaras nggak sih sama apa yang kita pengen, sama value kita. Cela ngomongin value. Dan yang penting adalah, satu lagi yang penting adalah, gue masih cocok nggak nih sama tim gue? 3 pertanyaan itu ditanyain ke diri sendiri di awal, di tengah, dan di akhir. Atau kalau misalnya ini adalah sebuah term yang panjang, misalnya kamu karyawan permanen di sebuah perusahaan, tiap 3 bulan, tiap berapa bulan tanya aja ke diri sendiri, refleksi. Masih sama nggak jawabannya? Kalau mau gampang, kasih skala 1-10. How am I feeling? 1-10. Is my heart here? Align nggak dengan passionku? 3, orang-orangnya enak atau enggak? 1-10. Salah satunya begitu. Kalau udah mulai menurun, nah baru deh kita mulai mempertanyakan. Oke, apa yang berubah? Jadi bisa segera diakses gitu. Apa yang berubah? Apakah suasana kerjanya yang tiba-tiba nggak enak? Apakah teman-temannya yang berubah? Apakah arah kerjaannya berubah mungkin? Jadi kayak orang tadinya kita lagi data mining kenapa jadi event organizing gitu kan? Bisa aja. Which happens. Dari data mining dibikinin proyek, lah kenapa kok jadi IO? Anyway. Atau mungkin kamu sudah salah dari awal? Bisa jadi. Ternyata kita tidak pintar membaca situasi. Oh, ternyata jadinya begini. Ternyata tidak sesuai dengan harapan. Bukan cuma harapan, tetapi tidak sesuai dengan outlook kita di awal. Ya bisa juga. Outlook itu apa sih bahasa Indonesia? Apa ya? Pandangan, visi? Ya, visi ya. Bukan visi. Harapan sih. Bukan harapan sih. Beda kan? Bukan harapan. Dengan ya visi sih. Secara umum ya. Karena a vision is an expectation, tapi kan kayak the general pandangan, iya pandangan sih. Oke. Itu bisa dicoba. Nah, kalau dari hasil googling saya, ini ada juga memonitor kondisi fisik dan emosi. Itu juga bisa dilakukan berkala. Lebih sadar aja gitu. Ini kok gue suka cranky ya? Kenapa ya? Selain mungkin karena suka telat makan atau minum. Tapi gini, itu kan tanda fisik ya. Kalau tanda fisik sudah dikenali, kan bisa. Kalau menurut aku sih bisa kayak di diagnosa terus ini bukan. Misalnya kok tiba-tiba gue bulan ini cranky banget ya, apalagi mens, enggak. Apa karena kurang makan? Oke, cobain bawa snack. Udah makan snack juga tetap aja cranky. Oke, berarti kan bukan karena lapar. Ya kan? Kok tiba-tiba gue gampang marah sih? Kenapa? Lagi mens enggak, lapar enggak. Berarti ada apa-apa nih. Kok gampang ke-trigger? Bisa jadi kan? Make sense.
Dan yang penting kayaknya sih terbuka untuk feedback. Kalau misalnya nanya gitu, nanya ke teman-teman kayak, gue kok suka tiba-tiba jadi cepet marah ya belakangan. Tapi dengan syarat terbuka sama jawabannya ya. Jangan terus ditanya, kayaknya kamu burn out deh. Enggak, tapi matanya udah merah gitu, udah pucet, matanya celong, dibilang, kayaknya lo burn out deh. Oh masa? Ya, jangan denial juga kali. Karena takut apa itu? Karena takut dianggap lemah kah atau? Jujur nggak tahu. Aku suka nggak ngerti dengan mereka yang dibilangin, kayaknya kamu mendingan istirahat dulu deh. Boleh nggak? Boleh loh. Kamu take a day off. Nggak apa-apa. The job will still be here when you come back. Karena aku sering begitu, kayak kalau udah ngeliat anak-anakku udah mulai gak enak badan, aku bilang, are you okay? You know what? Kamu hari ini setengah hari aja. Kerjaanmu mana sih nih? Aku pegangin. Atau ini ada yang bisa dipending nggak? Harus besok, harus hari ini banget nggak dikerjain? Enggak mbak. Ya udah. Ini kamu tahan dulu, kamu izin, kamu pulang, kalau ditanya aku yang jawab. Itu mereka susah loh, kayak enggak mbak, aku kelarin aja hari ini sampai kuat-kuatin. No, enggak, go home. Apa karena nggak mau ngutang? Nggak ngerti, nggak tahu itu entah didikan, entah kebiasaan, entah ajaran siapa. Jujur Li, sampai ada loh dulu di salah satu tempat kerjaku, ini anak beneran pas makan siang dia izin ke puskesmas dan akhirnya mesti diinfus saat itu juga karena udah ngedrop banget. Aku bilang udah nggak usah balik ke kantor, diem di situ sampai dokter bilang kamu nggak apa-apa, kamu telepon ada nggak yang bisa jemput anterin kamu pulang. Masalahnya dia masih maksa mau balik kantor. Masih mau balik kantor, masalahnya nih anak bawa motor, kan gue senewen ya. Dalam keadaan abis diinfus mau bawa motor pulang, enggak deh. Emang HRD-nya sesadis itu kah atau? I don't know. Itu kantor kamu kan? Bukan, ini anak bukan di bawah aku. Masalahnya, aku nggak tahu bosnya kayak apa. Kebetulan aja aku deket sama nih anak, tapi ini anak bukan divisi aku. Terus kamu bilang sama bosnya? Bilang. Coba ada bosnya. Oh, oke. Terus udah, aku nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Nggak tahu kelanjutan omongan antara mereka ya, tapi yang aku tahu besoknya ini anak nggak masuk. Ya iyalah. Awas kalau masih sampai masuk. Tapi itu gila sih, itu kayak what? Ini anak bukan anak gue nggak bisa. Oh no, anyway, ya itu, please jangan sampai gitu ya guys. Aku agak redek inget dia habis makan siang nggak balik-balik. Secapek apa itu? Gak ngerti. Enggak, aku enggak habis pikir aja gitu, kayak mendahulukan sesuatu yang dari orang lain pada saat kamu sendiri juga lagi quote unquote sekarat gitu ya. Iya dong. Nggak masuk akal aja gitu. Emang. Dan itu yang sampai sekarang aku yang kayak, please jangan yang gitu-gitu yang dijadiin cerita keren. Gue dulu pernah hampir gini sama. Iya. No. Tapi looking back ya, dulu ada masanya kita kecil tuh suka membanding-bandingkan cerita. Aku pernah gini dong dulu. Aku pernah gini. Aku pernah gini. Itu dari kecil loh. Kayak I don't know, kasar-kasar kata nih ya, kayak lomba bandel-bandelan aja gitu. I don't know where that came from, honestly. Kalau waktu masih kecil bandel-bandelan sih I can sort of see why, karena kan there's a apa ya? Ya otak anak kecil sama otak orang dewasa beda lah. Gitu loh, artinya the way outlook perspektif mereka terhadap hal-hal yang kayak misalnya bandel atau apa itu kan bisa dianggap seperti badge of honor gitu kan, kayak I'm rebellious, I'm ini, I'm itu, apa segala macam. Tapi kayak once you already enter the workforce gitu ya, udah masuk ke dunia pekerjaan yang dimana
Ya, I don't know ya. It just doesn't make sense to me. Karena begitu kamu adult tuh harusnya kamu sudah paham bahwa ada hal-hal yang berkaitan sama tanggung jawab kamu yang lebih besar keluar selain hanya diri kamu sendiri juga. Dan mungkin terdengar kayak counter intuitif gitu kan. Kayak barusan aku bilang ya tanggung jawab keluar ya, makanya kan terus kemudian orang jadi mendahulukan kerjaan di luar. Tapi kan orang mesti ingat juga kalau kamunya sakit tuh kerjaan gak bakalan selesai juga gitu sama aja. Dan kalau misalnya kamu sampai sakit tumbang atau apa segala macam, kantor tuh bisa nyari orang untuk gantiin pekerjaan kamu karena pekerjaan itu harus selesai anyway gitu loh. Jadi kayak kenapa nggak instead of merugikan diri kamu sendiri karena kamu digantiin sama orang suatu hari yang kita nggak tahu. Kalau misalnya kamu gajinya gaji harian atau mingguan bukan yang gaji bulanan gitu kan, kamu hilang seminggu atau sehari kan hilang gajimu hari itu. Jadi kayak mendingan kamu jaga tetap sehat, jangan sampai kamu kenapa-kenapa, maksimalin produktivitas saat kamu sehat dan istirahat yang benar gitu, nggak terus kemudian kamu kerja sampai kayak udah hampir nggak bisa nafas gitu kan. Itulah maksudku, kayak nggak make sense aja gitu kalau misalnya kamu bilang ya ini adalah sebuah kebanggaan karena aku dulu pernah hampir pingsan mengerjain event. No. Kalau aku bilang kamu tolol, kamu bisa sampai hampir pingsan ngerjain event. Kamu punya anak buah nggak? Punya tim nggak? Bisa dibagi kok kerjanya. Tim kamu nggak kamu urusin, nggak kamu bagi-bagiin kerjaannya. Kenapa harus kamu semua yang kamu kerjain sendiri? Saya bilang ya tim aku kan nggak bisa soalnya tim aku begini begitu tandain jelekin atau apa gitu. Ya kamu nggak ngajarin, kamu emang nggak bisa ngajarin atau kamu nggak mengajarin? Kalau kamu nggak mengajarin kenapa kamu mau ambil kreditnya semua buat kamu? Ya boleh, tapi sakitnya kamu ambil juga semua. Iya. Kalau event itu berhasil, kalau event itu gagal karena kamu sakit dan kamu yang ngerjain semuanya, bye. Mau apa? Kan gitu dong. Ya, I don't know. It just doesn't make sense to me kayak. Beda kalau misalnya itu last minute dan betul-betul nggak ada orang lain yang bisa handle. Itu lain cerita. Itu force majeure. Itu force majeure. It just doesn't make sense. Nggak ngerti. Ya. Aku sampai sekarang nggak ngerti kalau misalnya ada orang bilang yang ya udah aku kerjain sendiri aja semuanya gini gitu. Kan ada kebanggaan gini. No. Lebih baik mengambil waktu untuk ngajarin mereka yang ngebantu kamu supaya bisa ngerjain sesuai maunya kamu. Itu investasi, jujur. Karena begitu, aku pernah ngalamin dapet anak buah tim gudang yang waktu itu mereka lulusan SMP, putus sekolah. Kenal dari gitu deh, kenal dari tetangganya Om Joni yang jaga gudang. Itu aku sadar, oke, mereka harus diajari bagaimana caranya mengerjakan apa yang aku butuh dari mereka sampai mereka nggak butuh bantuan aku lagi. Dari situ aku tenang. Apapun yang aku minta pasti beres. Aku minta estimasi kalian bisa kerjain berapa, mereka selalu kasih buffer. Dan setelah itu aku tenang. Dan jujur ya, dengan aku sabar ngajarin mereka, salah satu dari mereka kemarin aku ketemu di Gedung Balai Kota Jakarta, udah jadi salah satu pamdal. Wah itu merinding ingetnya. Karena anaknya mau belajar, rapi, sopan, selalu nanya, dan dia bisa jadi leader buat temen-temennya. Tapi kan itu bukti bahwa kalau memang dididik dan dan berada dalam lingkungan yang rapi tanda kutip ya, disiplin gitu loh. Jam segini sampai segini kerja, jam segini sampai jam segini main, jam segini sampai jam segini istirahat. Di luar itu terserah ngapain, tapi yang penting kerjaannya selesai. Dan ekspektasiku pun terhadap mereka juga realistis. Ya mereka bisa jadi bener gitu. Orang si seniornya mereka udah jadi AE di kantor yang sama, kan amazing. Tanpa harus burn out. Lelah dengarnya. Dengarnya lelah nih, kayaknya episode yang agak melelahkan buat kita semua. Not to mention juga kita pun sedang agak lelah hari ini, tapi nggak apa-apa.
Mungkin kita shift topik ke cara untuk recover dari burnout setelah kita ngomongin perkara burnoutnya. Yang pasti sadari dulu bahwa kalian burnout. Sadari dan menerima. Iya, sadari dan menerima. Karena kalau kita tidak menerima, kita tidak sedang gimana? Kalau kita tidak menerima bahwa kita sedang burnout, sampai kapanpun bantuan apapun yang orang lain akan ngomongin ke kita nggak bakalan masuk. Baru abis itu, yuk duduk dulu. Kita reassess nih beban yang ada. Plate kita penuh banget nih kayaknya. Ada gak sih yang bisa dibagi ke orang lain? Kalau buat kita gak ada ya kan, kita ngerjain ini berdua doang kan. Tapi kan kita memilih dong, mana nih gue sanggup nih gak nih ngerjain ini hari ini. Kalau gak besok aja boleh gak? Kita kayaknya sudah cukup belajar banyak ya dari pengalaman kita menghadapi orang lain. Sekalinya beneran. Kita kan orang-orang yang sering dikaryakan oleh orang. Iya. People take advantage of us, and therefore I take advantage of being taken advantage of. Quote from my sister. Ya gitu guys, kalau kamu dikaryakan orang, karyakin balik. Saran buat yang pada mau dikaryain sama orang, minta bonus. Upfront, bilang. Harus worth it, kalau nggak jangan mau. Bargaining skill kan, oke gue bantuin lo tapi ini nggak ngomongin pamrih ya, bukan pamrih ini urusannya masalahnya. Ini kalau misalnya dibilang pamrih nggak apa-apa, aku sih nggak peduli. Iya. Apa keselak? Diomongin orang kamu. Kalau misalnya dibilang pamrih ya pamrih aja, tapi emang. Ya memang. Ya masa bantuin terus dapat terima kasih doang gitu. Masalahnya adalah untuk urusan ini kan burnout paling umum terjadi di soal pekerjaan ya. Pekerjaan itu harus berimbang dengan apa yang kamu terima. Sorry, not sorry. Karena konteksnya profesional kan? Iya. If you're being a pro, you do something, you get paid for it. Dan setimpal. Jadi, apalagi? Ada re-evaluating priority. Nah, soal prioritas kayaknya kita udah ngebahas di episode 26. Mungkin prioritasnya yang harus diakses. Mungkin tidak lagi memprioritaskan rasa senang teman-temanmu karena kamu bisa menyelesaikan tugas. Bukan lagi memprioritaskan, aduh nanti gue gak enak sih sama teman-teman gue. Nah, your priority should always be yourself. Karena tidak akan ada orang lain yang memprioritaskan kamu. Iya. Iya kan? Setuju. Satu-satunya orang yang akan memprioritaskan kamu adalah kamu sendiri. Jadi, prioritaskanlah diri kamu dan kesehatanmu. That's it. Setuju. Luar biasa setuju. Ya kan? Once you get in that headspace, itu biasanya langsung jelas. Oh, yang ini prioritas nggak ke satu yang pasti. Kedua, ketiga, mungkin 5, mungkin 10, mungkin enggak sama sekali. Bisa jadi. Ya kan? Bukan lagi perkara ntar gue gak enak sama teman-teman atau enggak. Penting banget disukain sama teman-teman. Sepenting itu. Pentingnya berapa? 1 sampai 10? 5, 6, 7, 8? Ya kalau penting buat nyenengin temen ya beliin aja snack. GoFoodin apa gitu ya kan. Gampang. Kerjaannya kelar nggak? Kan gitu. Prioritasnya kerjaannya apa nyenengin temennya nih? Prioritasnya kerjaannya apa nyenengin bos? Nah, silakan dipikirkan sendiri. Kayaknya juga perlu ada pemahaman bahwa kerja tuh harus cerdas, bukan cuma keras. There we go. Iya nggak sih? Yes. Kayak actually yang keluar hari ini itu barusan. Apa itu? Wait. No, ini berkait sama besok keluar. Apa ini? Quote. Oh, Instagram. Quote yang ada di Instagram. Itu besok keluar Selasa. Kaitannya Rebo. Rebo, sorry. Ini kan tayangnya Selasa. Maaf. Ya itu berkaitan sama kerja keras itu perlu, tapi lebih penting lagi kerja cerdas. Kalau menurut kamu biasanya apa sih arti kerja cerdas itu? Kerja cerdas itu ya lebih ke arah
preparation yang benar. Gitu, preparation yang benar. Terus tahu persis kekuatan kelemahan diri sendiri. Gitu. Terus memahami karena sudah tahu persis kekuatan sama kelemahan diri sendiri, kan kita jadinya bisa apa ya? Kan kita punya akal ya. Jadi harusnya kita bisa membayangkan dong, imajinasi sedikit kan, seberapa sulit sih tugas yang akan kita lakukan ini gitu. Menaruh ekspektasi yang masuk akal untuk tugas-tugas yang dikerjakan. Tadi berani meminta bantuan kalau diperlukan. Ya dong. Yap. Membuat skala prioritas, apa yang mana itu kan yang barusan tadi kamu bilang, ya itu all those things yang kerja cerdas gitu. Karena kalau cuma sekedar kerja keras aja ya mau sampai kapan? Kerja cerdas itu juga termasuk kayak misalnya emang kalau capek istirahat. Ya, itu. Istirahat tuh bagian dari kerja loh. Kalau misalnya orang bilang, "Oh, kamu istirahat sih kan ini belum kan?" Ini bagian dari kerjaan gue. Gue perlu istirahat kalau misalnya supaya otak gue recharge dan gue bisa bekerja dengan baik. Kalau misalnya gue nggak istirahat, gue capek, produktivitas gue menurun, gue makan waktu lama buat nyelesain ini. Salah-salah melulu. Iya. Termasuk juga step and repeat. Menemukan pola. Templating itu ternyata berguna bukan hanya untuk slideshow ya guys. Tapi juga untuk cara kerja. Kalau kita udah punya kebiasaan cara kerja yang berpola, yang ternyata works, dan do that every single time. Misalnya, 2 hari pertama research dulu, hari kedua bikin belangkonya, bikin slot-slotnya, hari ketiga mulai research, hari keempat mulai kerja, dan seterusnya. Kalau emang itu pola kerjamu yang bekerja dengan baik, yang that works well, then please do. Kayak inilah. Kita kan kemarin yang waktu habis rekaman sama Yunis kan dia begitu amazed bahwa kita kan cuma berdua. Selama ini kan kita juga cuma berdua. Gitu. Terus kemudian dengan hasil yang menurut kami sih sebenarnya dibilang profesional, enggak juga ya. Masih kelihatan ada amatir sebenarnya. Tapi untuk orang yang isinya cuma berdua doang, yang studionya cuma di kamar tidur. Ini basically kamar tidur. Di sini meja, di situ tempat tidur. Itu kan. Terus kemudian dengan peralatan yang honestly semua yang kita punya ini total, kalau nggak dihitung laptop ya, maksudnya total kayak mics apa segala macam, nggak nyampe 500.000 rasanya. Nope, not even. Bahkan tanpa promo ya. Iya. Tanpa promo toko hijau tuh nggak nyampe 500.000. Kayak rekaman pakai headphone gitu kan, ini pakai mic. Mic-nya juga mic yang berapa, cuman mic kita beli berapa, 200.000 kali ya. Iya. 2 nih, 1 set. Kemarin baru nambah sound card 100.000 gitu kan. Ini nggak nyampe 500.000 rasanya. Ya laptop sendiri gitu kan. Ya udah bisa aja. Gitu. So, you know, nggak ada alasan lah misalnya kalau misalnya kita bilang harus kerja keras ya kita ini juga dibilang kerja keras ya cukup lumayan sih. Ini kita sampai jam berapa nih? 11:30 malam. Masih merekam gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa kan itu bagian dari resiko gitu. Tapi paling nggak kita cukup pintar untuk kayaknya kalau misalnya di hari yang harusnya kita rekaman kita capek, nggak dipaksain. Kalau memang sudah tahu akan rekaman hari apa dan hari itu cukup kosong, kita paksain hari itu tetap kosong supaya hari itu kita tetap punya cukup tenaga untuk rekaman. Ya begitu. Apa lagi? Support system. Mesti ada. Mungkin nggak harus jadi office bestie ya, tapi paling enggak ada lah 1 atau 2 orang di kantor yang bisa jadi pegangan kalian kalau menurut aku. Jadi kayak, kalau lo lihat gue udah mulai bukan gue, lo kasih tahu gue ya. Kasih sneakers. Kasih snack kayak kasih apa. Karena ya itu kadang-kadang yang sadar bahwa kita punya masalah bukan kita sendiri. Ya kan, biasanya orang lain yang bilang, "Kok lu agak-agak cranky ya belakangan ini? Kenapa lu?" Support system itu penting guys. Tidak hanya solar system tapi support system. Kenapa jadi? Oke. Maaf, kepalaku bercabang gara-gara dulu
waktu di psikologi di masa-masa Mabim, waktu angkatan kami yang jadi panitia, ada yang namanya solar system. Itu adalah support system, tempat berkumpulnya kakak-kakak yang pegang semua handout, dan mereka selalu ngantornya di satu spot di kantin. Jadi mereka adalah pusat dari semua kegiatan Mabim, menamakan dirinya solar system. Anyway, I digress. Tadi kan ini ya, jangka pendek. Jangka panjangnya, self-regulation. Balik lagi. Karena kalau kita bisa regulasi diri, kita akan lebih tangguh sehingga terhindar dari burnout. Well, mungkin gak terhindar fully ya, tapi paling gak kita udah ngeh tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Iya, kalau ya itu tadi kan, self-regulation kan termasuk memahami kapan mesti istirahat, memahami kita tuh kuatnya sampai mana sih. Kalau emang udah capek ya udah jangan dipaksa. Kayak waktu itu yang aku bilang, aku modelan yang kalau kerja full, terus-terusan gitu, paling lama, paling kuat tuh 3 jam. That's it. Abis itu udah mulai bego. Literally udah mulai bego yang kayak buka file gitu, bentar. Nih tadi gue buka file ini gue mau ngapain ya? Se-glitch itu otaknya. Oke, time to break. Stop dulu. Atau kalau aku sehari lebih kuat sih. Iya, kamu agak beda. Terus besoknya again, setimpal ya. Usaha dengan istirahat harus setimpal. Karena kalau dia habis berhari-hari kerja gitu, ini aja aku udah punya feeling besok bangunnya siang, bukan pagi. Habis itu dia shutdown. Oh, satu lagi guys, dengerin badan ya. Dengerin badan dan diturutin. Kalau emang badanmu tiba-tiba pada suatu hari shutdown dan gak mau ngapa-ngapain, dia sedang meminta kamu untuk beristirahat. Jadi istirahat ya. Jangan main game, jangan nonton-nonton, udah di tempat tidur aja, setel musik, puter YouTube, apa kek documentary whatever yang konstan gitu, and sleep. Ya, dia udah mulai ngantuk nih. Aku dengar kata tidur kayak, cuman habis ini masih harus mengedit. Tapi kan kamu sudah punya step and repeat. Udah ada template. Nah, itu maksudnya. Kerja cerdas, kalau kita sudah punya template di otak kita, udah punya SOP lah di kepala ya. Abis ini, abis ini tinggal nempel. There we go. Jadi, cukup dulu? Cukup dulu kali ya. Cukup dulu karena dia sudah mulai kriap-kriap. It's been a long day, man. It's been a long week, Kak. It's been a long week. Yeah. Honestly speaking, aku juga udah mulai lapar lagi sih. And it has been a long but productive week. Capek, yes, tapi setimpal dengan pengalaman dan pembelajaran yang kita dapat. Betul. Oke, sekian dulu episode kali ini tentang menangkis bumerang burnout. Semoga teman-teman pemirsa di YouTube dan pendengar di Spotify semakin jeli untuk mengenali tanda-tanda burnout, bisa mencegahnya sebelum terlanjur parah, dan bagi yang sedang mengalami burnout, semoga informasi ini bisa membantu kalian supaya burnout-nya tidak terjadi lagi. Tetap sehat ya semua. We love you guys. Wah. Oke, supaya tidak ketinggalan episode berikutnya atau kalau pengen tahu episode-episode sebelumnya, jangan lupa follow podcast Temukan Dirimu Bersama Kokona. Di Spotify ada, di YouTube juga ada. Yang sedang kalian tonton ini, klik subscribe now. Klik like juga boleh. Komenin. Di-share. Anyway, komentar, saran, kalau misalnya nggak mau komen di YouTube, mau komen langsung ke kita, mau ngajak curhat, mau ngajak gibah juga boleh. Jangan, nggak mau kalau gibah aku. Ya gibah di antara kita aja ya. Ya oke, baik. Atau mau ngajak collab gitu ya, entah mungkin ngerasa oh ini asik nih orang-orangnya gitu ya buat kita ngajak ngobrol bareng gitu, mau bikin webinar bareng or whatever, mau bikin podcast bareng yuk, mau jadi guest podcast kita boleh. Ayo. Boleh, nanti bisa di email ke admin@kokona.id atau di WA ke 0877 8982 2999. Itu 9-nya 3 kali yang di belakang, nanti kita balas di hari dan jam kerja. Dan kalau pengen tahu lebih banyak update dan tips seputar kehidupan, seputar burnout nih,
Seputar burnout enggak sih? Seputar produktivitas kayaknya bulan Dan ini ya. macam-macam kok topiknya, bukan Dan cuma macam-macam itu. topiknya. Jangan lupa follow Instagram Kokona di @kokona.id. Oke, sekian dulu saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk Temukan dirimu bersama Kokona.